Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis mulia, majlis agung, majlis munajat, majlis zikir, majlis salawat, majlis harap kepada Allah, majlis takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah. Segenap para habib, anak cucu darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para ulama, para kiai, para ustadzah, sepuh bini sepuh, segenap aparatur pemerintah, baik TNI, sipil maupun Polri, terkhusus para pejabat yang hadir di tengah kita, Bapak Bupati dengan segala perangkatnya, yang semoga Allah berikan barakah yang besar untuk kota yang mulia ini, kota ahli sujud, kota ahli ruku', kota yang melahirkan generasi orang-orang baik dan orang-orang terbaik di negeri Indonesia ini. Salam ta'zim khusus saya hantarkan dan saya berikan kepada sulalah zuriat dari Romo Kiai Sepuh Utsman Al-Ishaqi, yang semoga anak keturunan beliau Allah subhanahu wa ta'ala barakahkan dunia dan akhiratnya. Juga kepada putra dan putri dari hamba Allah yang mulia, guru kalian dan guru kita bersama, Fadilatul Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Mudah-mudahan para gawagis dan ning Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, kekuatan, kekokohan untuk melanjutkan perjuangan dan pengorbanan ayahanda tercintanya. Amin ya Rabbal. Tidak terlupakan kepada saudara dan sahabat saya Usafi Kopler Community, yang semoga Allah jadikan mereka pemuda-pemuda pecinta Nabi Muhammad, pemuda-pemuda memiliki hubungan baik dengan para keturunan Nabi Muhammad, pemuda-pemuda yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim tak lupa juga saya hantarkan kepada seluruh pengurus tarekat, pengurus jam'iyah, khususnya ketua yang hadir pada malam hari ini di tingkat pusat maupun di tingkat Jawa Tengah, dan DIY yang saya lihat mereka hadir bersimpu bersama. Kita doakan para pengurus ini Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dan kekokohan untuk mengamalkan amanat dari guru mereka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sungguh
malam hari ini malam yang mulia, menjadi Haul Akbar dan hari ulang tahun kota Kudus, menjadi agung di sisi Allah. Ribuan manusia berkumpul bersama, meneteskan air mata dalam zikirannya dan maulid yang dibacakan. Hati yang bergetar bersambung kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Berkumpul kita dalam perkumpulan yang mulia semacam ini sebuah tanda kita golongan orang-orang yang berharap selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin, namun bersamaan dengan itu kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Sungguh fitnah akhir zaman dan fitnah penduduk akhir zaman amat sangat dahsyat menghampas kehidupan kita. Dan sungguh Nabi Muhammad telah memberikan informasi kepada kita. Di antara fitnah akhir zaman adalah ditemukannya orang-orang yang mengingkari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitnah-fitnah akhir zaman ditemukan orang-orang yang menjadi pemecah belah hingga umat Islam terpecah belah. Dan di akhir zaman ditemukan orang-orang yang tidak kuat mengembang ujian dalam kehidupan dunia hingga memilih untuk bunuh diri. Dan di fitnah akhir zaman Rasulullah pun menegaskan akan banyak muncul ar-harraj, pembunuhan terjadi di tengah masyarakat umat manusia. Lalu di antara fitnah akhir zaman akan muncul kebodohan yang menyebar di tengah umat manusia, di tengah umat Islam, hingga pada puncak fitnah akhir zaman muncul dan tampaknya Dajjal. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Bagaimana cara kita menyikapi dengan fitnah akhir zaman ini? Baik kita sebagai hamba Allah, ataukah kita sebagai umat Nabi Muhammad, ataukah kita sebagai masyarakat penduduk negeri yang kita cintai Indonesia ini. Alhamdulillah, Kiai Haji Ahmad Asrar Al-Ishaqi telah memberikan kepada kita jalannya. Kumpul bersama, membangun jiwa kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah lantunan kalimat daripada lagu yang selalu kita kenang untuk negeri yang kita cintai ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, yang pertama kali dikehendaki oleh bapak-bapak kusumah bangsa negeri Indonesia ini. Setelah mereka mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap garis keturunannya membangun jiwanya terlebih dahulu. Maka di tempat majelis semacam inilah jiwa kita dibangun. Yang pertama, hadirin, untuk selamat di alam dunia ini, khususnya fitnah akhir zaman, perbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbesar rasa takut kita kepada Allah. Dan sungguh ini sahibul magam, sahibul majlis, Kiai Ahmad Asrar Al-Ishaqi sudah menampakkan bagaimana beliau memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana duduknya, bagaimana sujudnya, bagaimana rukuknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana tutur katanya. Bukan hanya tutur katanya yang menampakkan akhlak, bukan hanya tutur katanya yang menampakkan adab, bukan hanya sikapnya menampakkan sopan santun dan etika, namun ada terselubung di dalamnya. Akhlak itu muncul, adab itu keluar karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saat ini akhir zaman, seakan-akan orang-orang menampakkan perbuatannya dan sikapnya seakan-akan tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari manusia yang pertama sampai manusia yang termulia mendidik kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jadi diri kita, apapun kedudukan sosial kita, hanya rasa takut kepada Allah yang menyelamatkan kita. Bukankah Allah sudah berwahyu dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, adapun orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah baginya dua surga.
ulama ahli tafsir ketika mentafsirkan ini ayat dua surga, di surga yang dimaksud adalah surga akhirat, mereka boleh memilih surga mana yang mereka mau. Ada lagi ulama yang mengatakan dua surga adalah surga di dunia dan surga di alam akhirat. Hadirin, orang-orang yang mencicipi nikmatnya dunia ini, yang tidak ada gelisah, tidak ada bimbang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, mereka yang menghantarkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu didikan Nabi Adam? Nabi Adam dalam riwayat beliau hidup di alam dunia ini, turun ke bumi ini Allah berikan umur 980 tahun. Namun selama 300 tahun Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya menatap langitnya Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun kepala Nabi Adam tidak pernah diangkat untuk menatap langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya apa jawaban beliau? Khaufun ilallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini 300 tahun jalan dalam keadaan menunduk, melangkahkan kakinya dalam keadaan menunduk di alam dunia ini, di atas muka bumi ini, hanya karena satu perbuatan memakan buah khuldi. Hadirin, tidak berani mengangkat kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak syariat Allah kita gampangkan, berapa banyak ibadah solat kita sepelehkan, berapa banyak bakti kepada orang tua kita gampangkan, lalu berapa banyak hamba-hamba Allah yang lainnya kita zalimkan. Ini semuanya tidak menghantarkan kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat-umat terdahulu, manusia-manusia terdahulu berbangga dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar tentang Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau tiba malam hari ketika matahari telah tenggelam, Nabi Ibrahim menangis dalam ibadahnya, hingga tangisan Nabi Ibrahim terdengar antara satu desa dengan desa yang lainnya. Tangisan seorang nabi, hadirin, tangisan seorang kekasih Allah, hadirin, tangisan orang yang dicintai oleh Allah, hadirin, tangisan orang yang sujudnya diakui oleh Allah, hadirin, tangisan yang rukuknya diakui oleh Allah, hadirin, tangisannya mampu memperdengarkan antara satu desa dengan desa yang lainnya. Hingga keluarga Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ma yubkika ya Khalilullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai kekasih Allah? Engkau ini kekasih Allah, ada apa dengan tangisanmu semacam itu? Maka Nabi Ibrahim berkata, "Idza dzakartu khati'ati nasaitu khullati." Jikalau aku ingat kalau aku ini pernah melakukan salah kepada Allah, jikalau aku ingat kesalahanku, lupa kalau aku ini kekasih Allah, lupa kalau aku ini Nabi Allah, lupa kalau aku ini utusan Allah. Hadirin, rasa takutnya Nabi Ibrahim ketika mengingat kesalahannya menggugurkan kenabiannya, menggugurkan kerasulannya, menggugurkan jati dirinya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat, hadirin. Berapa banyak di antara kita baru memiliki status yang kecil sudah lupa Allah, bukan malah mengingat Allah, atau bahkan berbangga-bangga diri dengan status sosial yang mereka miliki. Dididik kita dengan para nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi Syuaib, hadirin, Nabi Syuaib Allah berikan mata yang bagus, mata yang indah, pandangannya yang cemerlang, tatapan matanya begitu dahsyat, hingga beliau gunakan mata indahnya untuk menangis hingga buta. Ketika Nabi Syuaib buta, Allah kembalikan penglihatannya. Ketika penglihatannya telah kembali, digunakan kembali untuk menangis hingga buta kedua kali matanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembalikan matanya yang indah, digunakan kembali untuk menangis hingga Allah kembalikan yang ketiga kalinya. Seraya Allah berwahyu kepada Syuaib, "Ya Syuaib, jikalau tangisanmu itu mengharapkan surgaku, fal jannatu laka wajib." Syuaib, jikalau tangisanmu itu berharap akan surgaku, maka kau masuk surga, hukumnya wajib. Namun jikalau tangisanmu itu karena nerakaku, fannaru laka haram. Namun jikalau tangisanmu itu adalah takut akan nerakaku, maka kau masuk ke dalam neraka adalah suatu keharaman. Hadirin, Allah telah menawarkan surga,
Namun apa jawaban Nabi Syuaib? La ya Rab, la li ajlil jannati wa la li ajlin nar. Tidak ya Allah, tangisanku ini bukan mau surga, bukan juga takut dengan neraka, namun tangisanku ini khasyatun ilaik. Namun tangisanku ini adalah rasa takutku kepadamu. Hadirin, siapa lagi orang yang berani jikalau para nabi telah memproklamirkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan tidak sampai para nabi. Bayangkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya malaikat Jibril dan malaikat Israel pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan makarnya Allah. Apa yang membuat Jibril menangis? Apa yang membuat Israel menangis? Makarnya Allah. Dahulu Allah memiliki hamba Allah yang alim, ahli sujud, ahli ibadah, bernama Azazil, yang kita kenal dengan sebutan iblis. Namun karena kesombongan dan keangkuhannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan, Allah laknat sampai yaumul qiyamah. Maka Jibril dan Israel ketakutan kalau hamba Allah yang alim, kalau hamba Allah yang ahli sujud saja mengalahkan sujudnya Jibril, mengalahkan kealiman Jibril, dapat makarnya Allah. Maka Israel dan Jibril menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah berkata kepada Jibril dan Israel, "Ma yubkikuma?" Apa yang membuat kalian berdua menangis? Padahal Allah lebih tahu. Namun ini riwayat untuk mengajarkan kepada kita. Maka Jibril dan Israel berkata, "Makruka ya Rabb." Makarmu duhai Allah. Takut malaikat dengan makar Allah. Kadang-kadang kita ini bangga. Baru punya titel ustadz berbangga, baru punya titel kiai berbangga, baru punya titel habib berbangga, baru punya titel jabatan pemerintahan telah berbangga, bahkan jabatan tertinggi kekaisaran atau para raja, para sultan berbangga. Sedangkan titel tertinggi dalam pemilik alam semesta ini adalah para rasul, para nabi dan para malaikat. Takut dengan makarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah berkata, hakadzakuma fala ta'manna mim makri. Beginilah seharusnya kau Jibril dan Israel, jangan sekali-sekali merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menasihati kita di dalam wahyu indahnya, afa aminu makrallah? Apakah orang-orang merasa aman daripada makarnya Allah? Apakah para hamba-hamba Allah, apakah makhluk ciptaan Allah merasa aman daripada makarnya Allah? Fala ta'manu min makrallah illal qaumul khasirin. Tidaklah orang-orang yang merasa aman, tidaklah orang-orang yang merasa aman daripada makar Allah kecuali orang-orang yang merugi di dunia dan merugi di akhirat. Hadirin, maka sudah saatnya di akhir zaman semacam ini, barokah dari barokah majelis semacam ini menghadirkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan, jangankan berpikir kemarin, jangankan berpikir minggu yang lalu, jangankan berpikir bulan yang lalu, wala janganlah berpikir 1 tahun yang lalu. Pikirkan hari ini berapa banyak kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita bangun tidur, berapa banyak hati kita lebih mengutamakan selain Allah. Berapa banyak alam pikiran kita lebih mengutamakan selain Allah. Berapa banyak hembusan, dari hembusan nafas kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pikirkan hadirin. Bahkan manusia terbaik yang pernah hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah, beliau pernah menangis beberapa malam berturut-turut. Wanita salihah, wanita mulia, istri di antara istri Nabi Muhammad, kekasih di antara kekasih Nabi Muhammad, yang dapatkan doa langsung dari lisan Nabi Muhammad, ya Allah ampunkan Aisyah, dosa yang telah dilakukan, dosa yang belum dilakukan, dosa yang diterang-terangkan, dosa yang disembunyi-sembunyikan, ampunkan untuk Aisyah. Ibunda Aisyah sudah mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad, namun malam-malamnya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah? Rasul yang tanya. Jawabannya, al-akhirah ya Rasulullah. Memikirkan alam akhirat. Dipikirkan setelah ruh dan jasadnya terpisah, lalu dimakamkan di alam kuburnya,
menghadap kepadanya mungkar wa nakir, yang dipikirkan bagaimana keadaannya, apakah mampu untuk menjawab, apakah mampu untuk menjawab. Hadirin, pikirkan hal yang semacam ini hadirin, dan inilah yang dikehendaki oleh sahibul majlis, inilah yang dikehendaki oleh sahibul magam, mengajak kita untuk sampai kepada Allah melalui jalan tol terbaik, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menyaksikan saat ini berapa banyak orang-orang percaya diri mereka bakal wafat dalam keadaan baik. Berapa banyak orang saat ini percaya diri seakan-akan mereka akan matinya husnul khatimah. La minal alim wa la minal jahil. Baik itu orang alim maupun itu orang jahil, mereka percaya diri seakan-akan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin, siapa yang berikan kita jaminan untuk wafat husnul khatimah? Sedangkan Nabi Yusuf setiap malamnya mengangkat tangan takut wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah dengan berkata, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Sedangkan Nabi Yusuf, seorang nabi dan rasul Allah, di malam harinya mengangkat tangan dengan berkata, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang soleh. Hadirin, Nabi Yusuf takut matinya keluar dari Islam. Padahal beliau seorang nabi, padahal beliau seorang kekasih Allah, padahal beliau seorang rasul Allah. Lalu pikirkan berapa banyak perbuatan di antara perbuatan kita yang bisa mengarahkan kita kepada su'ul khotimah, wa na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sahibul Magam Maulid Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, disebutkan dalam riwayat beliau pernah menangis selama 40 tahun berturut-turut setiap malamnya. Beliau menangis selama 40 tahun berturut-turut setiap malamnya. Ditanya oleh keluarganya, wahai imam, wahai Habib, apa yang buat engkau menangis selama 40 tahun berturut-turut? Beliau menjawab, aku menangis selama 20 tahun pertama. Di dalam tangisanku aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 tahun hadirin, 20 tahun hadirin, 20 tahun hadirin. Air matanya setiap malam menetes takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya, maka 20 tahun yang kedua Habib, apa yang membuat engkau menangis? Beliau berkata, aku takut tangisanku 20 tahun pertama tidak diterima oleh Allah, maka aku tangisi lagi selama 20 tahun keduanya. Hadirin, air mata demi air mata terus menetes pada diri hamba-hamba Allah yang hebat hingga mereka menjadi imamul gaum, arif billah, menjadi qudwah di antara gadawih, menjadi qudwah di antara panutan-panutan umat manusia karena banyaknya air mata mereka menangis. Bahkan orang-orang mulia di antara umat Nabi Muhammad tidaklah seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan seperti orang-orang mulia di antara kota Kudus ini tidak seperti Sayyidina Syekh Ja'far Shadiq bin Utsman bin Ali Murtada, ataukah tidak juga seperti Sayyidi As-Sa'id Sunan Muria, ataukah tidak juga seperti orang-orang yang lainnya yang kalian kenal daripada orang-orang hebat, kecuali di dalam kesendirian mereka, kecuali di dalam kesunyian mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang wali kecuali air matanya menetes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ungkapan tentang ungkapan orang-orang yang semisal mereka dengan dikatakan, laqad fatani min khiyarin nas kam min rajulin ma faraka dzikrah tulal umri wa kutubah baka'u lailatihi sajadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dhibu ta'bah. Orang-orang dahulu, laqad fatani min khiyarin nas, kita sudah mulai ditinggal dengan golongan yang terbaik. Kita ditinggal dengan Sunan Kudus, ditinggal dengan Sunan Muria dan para sunan-sunan yang lainnya, generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad fatani min khiyarin nas ma farakat dzikra tulal umri wal kutuba. Mereka orang-orang tidak pernah meninggalkan zikir, tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Lalu dikatakan baka'u lailatihi, nangis mereka di malam hari. Min khaufi malikihi, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasta'dhibut ta'bah, maka rasa letih mereka, rasa capek mereka karena capek takut kepada Allah. Hadirin, maka ini perlu kita bangunkan dalam kehidupan kita. Mari buka mata pikiran kita, buka mata pemahaman kita. Jangan hanya mata zahir kita, namun buka juga mata batin kita. Lihat dalam kehidupan kita, apakah kita pantas untuk menikmati syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam menantang daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semua yang hadir tanpa terkecuali, bukan hanya salah seorang, bukan hanya salah satu, tapi semua yang hadir, mudah-mudahan Allah karuniakan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita rasa takut kepada Allah, hingga Allah cinta kepada kita, hingga Allah merahmati kita, hingga Allah mengkaruniakan kita, hingga Allah memandang kita, hingga Allah melihat kita di dalam kehidupan dengan pandangan indahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan pemikiran-pemikiran yang hadir pada malam hari ini, sebagaimana Kau kumpulkan pemahaman-pemahaman yang hadir pada malam hari ini, dan sebagaimana Kau kumpulkan hati-hati kami yang hadir, jiwa-jiwa kami yang hadir, ruh daripada arwah kami yang hadir, ya Allah, antarkan itu semuanya dengan rasa takut kepadamu. Hantarkan itu semuanya dengan rasa takut kepadamu, ya Allah. Berapa banyak lisan ini telah membangkang dengan membantah ucapan bantahan akan kehendakmu, ya Allah. Berapa banyak jasad ini melangkah, melakukan perbuatan dan perilaku yang bertolak belakang daripada apa yang Kau kehendaki dan Kau tentukan. Ya Allah, sungguh tidaklah kami melakukan itu semuanya kecuali karena godaan syaitan menipu kami, kecuali karena godaan dunia menipu kami, kecuali karena godaan nafsu menipu kami. Maka dengan kemuliaan Hal Akbar dalam milad kota Kudus ini, ya Allah, kemuliaan yang disebutkan namanya daripada kalangan para nabi, kemuliaan yang disebutkan namanya daripada yang ditahlilkan, dan kemuliaan Sunan Kudus dan Sunan Muria, ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang barakah, perkumpulan yang makbul, perkumpulan yang diturunkan ampunan-Mu, ya Allah. Sebagaimana jikalau Engkau telah memberi, Engkau tidak peduli, maka ampunkan dosa-dosa kami dan jangan pedulikan, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana jikalau Kau telah memberikan, Engkau tidak peduli, maka berikan kepada kami dan jangan pedulikan yang lainnya, ya Allah, daripada perbuatan-perbuatan kami. Antal ladzi qulta fi kitabikal munzal ud'uni astajib lakum. Engkau yang berkata dalam firman yang mulia-Mu, ya Allah, Engkau yang berkata dalam firman mulia-Mu, minta aku beri, ya Allah. Ribuan makhluk ini meminta kepadamu, fahaqqiq rojauna, maka kabulkan permintaan kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa yang hadir, ya Allah, ampunkan dosa-dosa yang hadir, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maafkan kesalahan mereka yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya Rabb. Ma amilna dzalika bidaddin wa bi'amdin. Ya Allah, kami tidak melakukan hal itu semuanya dengan keadaan sengaja. Illa syaitan wan nafsu, kecuali syaitan dan nafsu menipu kami, ya Rabb. Rahmatukal wasi', ya Allah, rahmat-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ya Allah, kasih sayang-Mu lebih tinggi daripada kesalahan kami. Ya Allah, yang hadir pada malam hari ini banyak dari golongan hamba Allah yang telah melakukan dosa. Jadikan perkumpulan ini pelebur dosa, pengampun dosa. Ya Allah, yang hadir dari rumahnya bergelimang dengan dosa, jadikan pulang tanpa dosa. Wa inda gagalilul khafi, dan itu semuanya pada diri-Mu sedikit dan ringan. Ya Allah, jikalau pengampunan dosa untuk kami semua yang hadir ini bagi-Mu ringan, maka kami minta ringan pada diri-Mu, maka kami minta sedikit pada diri-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebagaimana Kau izinkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat indah dari Asmaul Husna, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau izinkan kepada semua yang hadir ini pada lisan mereka, pada hati mereka, pada roh mereka untuk mengucapkan kalimat ya Allah, maka dengan kemujizatan, dengan kekeramatan, ya Allah, ampunkan dosa yang hadir, ampunkan dosa yang hadir, ampunkan dosa yang hadir, ya Rabb. Baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami tampakkan. Bijudika wa karamika ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, tanamkan kepada semua yang hadir ini rasa takut kepadamu, rasa harap kepadamu, rasa rindu kepadamu. Ya Allah, bijudika wa jud nabika,
bijudika wa bijahin nabika, dengan keagunganmu dan kemuliaan nabimu ya Allah. Pulangkan kami semuanya dalam keadaan bahagia. Pulangkan kami semuanya dalam keadaan maghfur yang diampuni. Pulangkan kami semuanya dalam keadaan dirahmati. Pulangkan kami semuanya dalam keadaan dianugerahkan. Pulangkan kami semuanya dalam keadaan dirahmatkan. Ya Allah, muliakan para ulama kami, muliakan para pejabat kami. Ya Allah, tanamkan terus magom yang indah yang kau turunkan kepada para sunan di kota Kudus ini, terus tercantap, terus ada generasi demi generasi orang-orang ahli sujud, ahli dakwah, ahli menyebar Islam, ahli lembut, ahli santun di dalam menegakkan syariatmu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal hadzal zaman marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarrugan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Allahumma nas'aluka lutfan ma'at taqdir fima jarat fil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kepada para subuh dengan ucapan yang tinggi dan ucapan yang panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.